Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Virgo, ini adalah pembacaan tahun 2022 untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Semua kartu akan aku baca dalam keadaan tegap ya. Oke, apa cerita pesan energi yang perlu diketahui oleh Virgo untuk tahun 2022? Januari. Justice card ya. Justice ini berbicara mengenai keadilan, keseimbangan, kejujuran. Aku melihat buat beberapa dari kamu di sini kamu mungkin ada hal di sebelumnya ya yang membuat kamu merasa agak kurang imbang ataupun agak kurang adil. Bisa jadi di dalam masalah pekerjaan ataupun di dalam masalah hubungan ataupun ini adalah ketidakseimbangan di dalam waktu kalian, di dalam keuangan kamu, finansial kamu, pekerjaan dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat di sini kamu kayak membuka tahun ini dengan mungkin ya buat beberapa tuh kayak gue kayaknya harus lebih balance deh gue tahun ini. Gue juga pengen supaya prioritas-prioritas yang penting terutama gue kayaknya harus lebih bisa mengatur agar misalnya pengeluaran gue ataupun expense gue yang nggak penting-penting itu gue harus bisa lebih bijak gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Gue harus bisa nabung, gue harus bisa ini. Tapi kalau yang aku lihat lebih kepada kayak kamu tuh pengen satu kestabilan gitu loh, pengen satu kestabilan. Dan di sini kalau yang aku lihat mengenai kejujuran tuh kayak kamu lebih mau jujur dan apa adanya gitu loh, kayaknya kayak mungkin buat beberapa gitu ya di sebelum-sebelumnya kamu berusaha untuk fit in, maksudnya untuk mencocokkan diri kamu, bisa jadi untuk bisa diterima orang, untuk bisa dihargain orang, untuk bisa dihormati orang, untuk bisa dapat teman dan lain sebagainya. Kamu mungkin pada tahun ini kamu ngerasa gue kayaknya nggak cocok deh dengan cara yang itu, gue pengen lebih apa adanya. Karena mungkin sebelumnya kamu juga mempelajari banyak hal, di mana waktu kamu berusaha untuk menyenangkan hati orang dan berusaha untuk menyocokkan diri kamu dengan idealisnya orang lain, kamu merasa tidak sejahtera ataupun merasa hal-hal lain yang membuat kamu tidak nyaman.
Jadi dari kamu pun mau melakukan hal yang mungkin tadinya kamu mengerjakan sesuatu yang nggak sesuai mungkin dengan panggilan jiwa kamu. Tahun ini tuh gue pengen melakukan hal yang lebih bener-bener apa ya, I want to be true to myself gitu loh. Gue pengen lebih jujur dengan diri gue dan lebih jujur dengan orang lain ya. Dan ini juga buat beberapa mungkin di awal tahun ini ada hal-hal mengenai surat-surat, legalitas ya, mungkin kamu jual beli rumah ataupun mungkin ini adalah hal yang berdampak dari tahun sebelumnya di mana mungkin ini belum selesai ya, masalah hukum, masalah hal-hal yang menyangkut hal tersebut lah, hukum-hukum lah ya. Tapi kalau yang aku lihat juga mengenai apa yang kamu lakukan, maksudnya ini tuh kayak apa ya, hasil dari apa yang kamu lakukan di sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu berusaha bekerja dan mungkin sebelum-sebelumnya kamu ngerasa kenapa sih gua kok udah baik sama orang tapi gua selalu beginiin, gua selalu susah, gua udah coba begini tapi nggak ada hasilnya. Ini kayak kamu tuh mulai merasakan atau melihat improvement, melihat hasil dari apa yang kamu lakukan, termasuk kebalikannya gitu ya, termasuk kebalikannya. Oke, karena ini mengenai keadilan ya. Oke, Februari 10 of One ya. Banyak tugas, banyak hal yang kamu di sini sedang emban, sedang pikul, sedang kerjakan ya, seperti si kartu ini. Di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu banyak tanggung jawab ya. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang besar ya semakin banyak juga tanggung jawab yang akan yang diberikan kepada kamu. Kamu semakin punya power yang gede, semakin besar juga. Nah, hal itu akan saling mempengaruhi gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu di sini bisa jadi ada hal lain yang menjadi tugas kamu selain sesuatu yang udah major, yang sudah memang udah jadi tugas kamu, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya kamu punya banyak kerjaan nih di dalam pekerjaan kamu dan kehidupan kamu. Terus tiba-tiba mungkin kamu butuh untuk memperhatikan orang tua kamu, ataupun kamu butuh untuk memperhatikan anak kamu, atau ada hal yang berhubungan dengan hubungan kamu, itu tuh kayak ada tambahan gitu loh. Tapi ini juga bisa misalnya kamu punya satu proyek, ini misalnya ya, contoh, kamu misalnya mengerjakan satu proyek, ini bisa jadi kamu akan dapat tambahan gitu loh. Yang pastinya ini akan menambah hasil, tetapi ya itu tadi yang aku bilang, semakin berkembang hasilnya, semakin banyak juga tugasnya ya. Ingat Virgo, keinginan kamu mungkin untuk meringankan orang, membantu orang, dan mengerjakan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang itu bisa memberatkan apa yang sudah ada padamu. Itu aku lihat message-nya ya. Jadi jangan kalau memang sudah ada banyak di dalam tangan kamu, jangan lagi kamu berusaha memaksakan kalau itu bukan urusan kamu gitu ya. Oke, Maret. Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles, ada opportunity di sini, ada sesuatu yang menjanjikan, ada kesempatan-kesempatan yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi memang agak tense di awal, dan aku juga agak-agak lupa ngobrolinnya ke beberapa zodiak ya, karena memang ini kan Venus mau retrograde ya. Jadi memang sampai beberapa bulan beberapa awal bulan di tahun 2022 ini agak tense, agak lama, mungkin ada hal-hal yang kena delay bisa jadi, ataupun ada hal-hal yang bikin stres gitu ya. Nah ini tuh
sampai sekitar April gitu loh, sampai sampai dia maju lagi. Nah, Ace of Pentacles ini mungkin sudah keluar energi-energinya dari apa ya, dari si Venus ini gitu ya, karena dia sudah mau nyelesain si pergerakannya. Nah, kalau yang aku lihat di sini mulai bermunculan, kamu juga mungkin dapat tawaran, ya tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, kerjasama juga bisa, ataupun kamu mendapat inspirasi, mendapatkan ide-ide yang bisa membuat kamu mengembangkan penghasilan kamu, ataupun di sini adalah kamu bisa jadi eh, yang tadinya tuh kayak kamu nggak kepikiran mau ngerjain itu, tetapi ini bisa mengembangkan, ya, bisa mengembangkan penghasilan kamu, termasuk kamu mendapatkan cara jalan untuk another source of income gitu loh. Jadi sumber penghasilan lain. Jadi peka-peka ya, yang peka melihat kesempatan-kesempatan ini karena ini memberikan satu prospek yang bagus. Oke. April. High Priestess. Iya, ini tuh ada sesuatu di saat si kesempatan ini datang. Dan mungkin di awal bulan ini, kamu tuh kayak, ini kenapa sih ya ampun gitu. Kayak ada rasa kayak gitu, ini kenapa sih ya ampun. Kok begini, kok begitu. Dan banyak hal-hal yang mungkin membuat kamu tidak mengerti. Ada hal-hal yang bikin kamu bingung. Nah, makanya kalau yang aku lihat di awal-awal bulan ya, di semester pertama tahun 2022, jangan melakukan satu pergerakan yang besar ataupun perubahan yang besar ataupun keputusan atau ya keputusan-keputusan yang terlalu besar ya. Tapi maksudnya karena kalau yang aku lihat di bulan April ini, kamu akan lebih mengerti. Hal-hal yang tadinya kamu bingung gitu ya, kamu akan lebih mengerti. Kamu akan lebih ngelihat situasinya tuh dengan lebih jelas. Kamu lebih mengerti apa yang terjadi. Nah, di 3 bulan pertama ini, bisa jadi ada hal-hal yang kamu kurang jelas. Termasuk misalnya, kamu mau berinvestasi. Berinvestasi, tapi antara takut, enggak. Tapi juga mungkin dikarenakan ini tuh kayak ada keinginan yang besar dan kamu melihat sesuatu yang mungkin menjanjikan, ini bisa jadi kamu tidak melihat hal-hal penting yang seharusnya kamu lihat. Nah, begitu kamu dapat ini di bulan Maret, kamu di April itu jadi makin ngerti, oh begini toh. Ini bisa jadi kamu ada orang nih yang merospekin kamu gitu ya, dia ini dan kamu tertarik gitu ya, tapi kamu juga dia dikarenakan hal-hal ini kamu kurang waspada, kamu kurang teliti dan lain sebagainya. Makanya lihat ya, masalah kelejitan sesuatu, masalah lihat latar belakang dari hal-hal yang ingin kamu jalani, kamu kerjakan dan lain sebagainya, benar-benar pastikan bahwa ini adalah hal yang aman buat kamu. Ya, terutama buat kamu yang ingin berinvestasi di hal-hal yang mungkin menimbulkan resiko. Benar-benar lihat apakah itu dasarnya, latar belakangnya itu safe buat kamu apa enggak. Karena kalau yang aku lihat, disinilah kamu mulai mengerti. Oh, oke, gue mulai tahu nih plus minusnya lah intinya gitu ya, secara gambaran yang besar gitu ya. Plus minusnya. Dua sisinya tuh kamu nggak cuma ngelihat dari satu sisi, ngerti nggak? Ya, dan buat beberapa dari kamu di sini aku lihat, buat beberapa mungkin kamu di sini lebih lebih kencang gitu loh dalam intuisi kamu, dalam kata hati kamu, dalam spiritual kamu juga. Kamu udah lebih tenang dalam menghadapi atau menghandle hal-hal yang kamu hadapin ini ya. Kamu lebih tenang karena kalau yang aku lihat, kamu tahu nggak? Kalau kayak misalnya kucing nih ya, misalnya kucing, terus dia
kayak diselimutin pakai selimut kayak pakai anduk kayak atau pakai horden kayak dia kan semakin semakin kayak mau berontak gitu ya karena dia nggak ngelihat apa-apa dan dia jadi bisa nyakar ini dia bisa jadi ngejatuhin apa dia jadi bisa ngelukain dirinya itu contoh tapi di sini kamu tuh kayak kebuka gitu loh tirai itu kayak diambil dari kamu dan kamu ngelihat oh begini tuh sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakuin gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin ada yang memutuskan untuk sekolah lagi, untuk belajar lagi, kursus, dan lain sebagainya, termasuk juga belajar mandiri ya, PJJ. Belajar mandiri ya maksudnya mungkin kamu menggali pengetahuan, menggali informasi dari YouTube, dari media sosial, ataupun dari blog-blog orang, dari ya kayak kamu tuh jadi student gitu loh, buat beberapa dari kamu, oke? uh, May. Ace of One, passionate month, ya. Di sini karena kamu mempelajari banyak hal di bulan sebelumnya, itu membuat kamu terinspirasi, kamu punya banyak ide, kreativitas kamu tuh lagi top banget gitu loh. Sehingga kamu ya merasa berapi-api, kamunya lebih bergelora, kamunya lebih bersemangat gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin hal yang ingin kamu lakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas kamu gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kamu mulai naik gitu loh. Energi kamu tuh mulai naik. Mulai naik, tetapi kalau yang aku lihat di sini ya, ada sesuatu yang membuat kayak fresh gitu. Bisa jadi dengan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu temukan di bulan sebelumnya ini memicu ataupun men-trigger api gelora api api asmara bisa juga ya. Bisa jadi di sini ternyata ada orang yang emang deketin gue gitu ya dan di sini merasa ada rasa-rasa itu bisa jadi ya. Tetapi ini tuh aku lebih ke general. Aku melihat di bulan Mei ini kamu merasakan energi kamu semakin baik. Buat beberapa dari kamu mungkin ini juga kamu yang mau mengenai kesehatan, kamu bisa jadi berusaha untuk mengubah pola hidup kamu dan di sini kamu lebih semangat, kamu lebih lebih optimis gitu, lebih optimis. Juni, Sun card. Iya. Iya, Sun card. Ya lebih happy. Buat beberapa dari kamu apa yang kamu temuin ini benar-benar membantu kamu memberikan yang terbaik gitu ya. Dan benar kayak merubah energi dari semester pertama ini. Gimana tadi aku bilang agak tense. Cuman di semester kedua mulai ada perubahan dan aku lihat di sini apa yang kamu kerjakan akan membuat kamu seperti rasanya tuh sangat menikmati sekali mengerjakan sesuatu. Bisa jadi dalam pekerjaan kamu mengerjakan hal yang benar-benar merupakan passion kamu sehingga rasanya kamu happy, sehingga rasanya kamu kayak nggak kerja, kayak main gitu ya. Kamu benar-benar ngelakuin hal yang memang kamu cintain gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu rasa lebih bebas. Hal yang selama sebelum-sebelumnya mungkin rasanya berat ataupun mengikat kamu, itu tuh kamu lebih ngerasa lebih light, lebih enteng gitu ya. Karena ini kalau yang aku lihat pas di bawahnya si Ten of One ya, dari yang tadinya berat dikarenakan sesuatu terbuka atau terekspos, ini membuat kamu lebih lega gitu loh.
Juli. Buat beberapa dari kamu ini bisa juga mengenai trip traveling ya, ataupun buat sebagian daripada kamu yang yang udah jadi orang tua ya, ada hal mengenai mungkin hubungannya dengan anak. Oke, Juli. Two of Pentacles. Ada news, ada berita yang datang. Ataupun sesuatu yang muncul di dalam kehidupan kamu yang menuntut kamu supaya menentukan sesuatu. Ini merupakan option. Bisa jadi kamu sudah mempelajari sesuatu, kamu sudah coba kerjakan dan lain sebagainya. Ini bisa jadi tawaran baru. Tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran kerjasama, ataupun ini adalah di saat kamu punya punya uang misalnya ya. Ini seandainya kamu misalnya punya uang, gue mau taruh di mana ya? Gue mau fokusin di mana ya? Itu tuh kurang lebih seperti itu contohnya. Tetapi ada pertimbangan yang mungkin keduanya sama-sama menjanjikan, sama-sama menggiurkan, sama-sama baiknya. Dan di sini kamu mau lagi ya menimbang gitu ya, lagi juggling di sini. Karena yang aku lihat juga ini ada hal yang datang. Makanya tadi aku bilang bisa berita, bisa informasi, mungkin ada orang yang kamu ngeliat gitu ya, baik untuk kamu bekerja sama atau baik untuk kamu berinvestasi, baik untuk kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukain ini. Atau ini adalah mengenai orang ya, tapi ini adalah satu keputusan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi di tahun 2022 kamu mengerjakan hal lain selain kerjaan utama kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat, ini bagaimana kamu berusaha membuat semuanya berjalan. Tetapi hal yang kamu lakukan ini membuat kamu tuh jadi nggak boring, jadi ngerasa nggak berat dan lain sebagainya gitu ya. Cuman mungkin jadinya agak keteter. Mungkin akhirnya jadi keteter. Nah, ini hati-hati ya menjaga keseimbangan, termasuk menjaga keseimbangan di dalam waktu kamu, dalam tenaga kamu, dalam pekerjaan, dalam hidup. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan diri kamu ya. Agustus. Eight of Wands. Banyak hal yang datang ke dalam kehidupan kamu. Ini bisa berupa informasi, ini bisa berupa komunikasi. Buat beberapa dari kamu tadi yang aku bilang, kemungkinan di tahun 2022 ada kamu bisa jadi berpergian, apakah itu long distance ataupun ini short jarak dekat ya. Tetapi kalian ini juga bisa jadi sangat sibuk di bulan Agustus mengenai proyek kamu, mengenai pekerjaan, mengenai hal-hal yang kalian kerjakan. Tapi kalau yang aku lihat juga, mungkin buat beberapa dari kamu bisa jadi di bulan Agustus ini kamu mungkin kayak dapat kabar ataupun berkenalan sama orang ataupun mungkin masuk ke dalam komunitas gitu ya, ataupun banyak ini ada hubungan mengenai komunikasi. Ada hubungan mengenai komunikasi dengan seseorang ataupun dengan beberapa orang. Dan ini kalau yang aku lihat ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, dengan karir dan bisnis kamu. Tapi ini tuh apa yang di dalam hidup kamu tuh semakin lancar. Semakin lancar ya. Oke, September. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu kalau yang aku lihat
Mungkin ada hal yang membutuhkan kamu untuk lebih grounded ya, untuk lebih membumi gitu loh. Untuk tidak diawang-awang, tidak terlalu berhayal-hayal, tetapi melakukan hal-hal yang memang pasti-pasti dan kamu wujudkan secara nyata. Nah, ini kalau yang aku lihat, kamu ini akan melakukan hal-hal yang seperti hal-hal harian ya di sini, dan mungkin rasanya buat kamu ini tuh kayak satu perkembangan yang dia bergerak tapi pelan. Mungkin di sini akan ada yang tadinya lancar, 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 terus agak lama gitu loh. Begitu kamu lompat ke bulan September, yang tadinya lancar, 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 terus kok kayaknya bulan ini tuh misalnya kamu eh, minta apa ya, kayak persetujuan ataupun eh, hal-hal lain lah yang menyangkut orang lain, bisa jadi ya. Yang tadinya lancar kok sekarang ada delay, dinanti-nantiin, ataupun yang tadinya kamu, wah di sini dapat, misalnya apa kerjaan gua lancar, mungkin ada hal-hal yang membutuhkan konsentrasi kamu, yang membutuhkan kamu untuk lebih ngecek detail-detail. Kamu kalau yang aku lihat lebih hati-hati di bulan September ini ya. Tapi energi kamu adalah perlahan tapi pasti. Walaupun bisa jadi kamu ngelihatnya kayak nggak maju-maju, tetapi kalau yang aku lihat ini tuh perlahan tapi pasti gitu loh. Gerakannya tuh si Knight of Pentacles itu bukanlah knight yang walaupun dia doers gitu ya, walaupun dia seorang pelaku mengerjakan satu action gitu ya, tetapi dia lebih hati-hati. Ini bisa jadi message buat kamu ya, pesan untuk kamu untuk lebih hati-hati dalam mengerjakan hal-hal yang kamu kerjakan di bulan September, ataupun ini memang energinya yang pada saat itu ada di saat kamu masuk ke dalam bulan September ini, kamu akan lebih hati-hati dalam menentukan jalan kamu, dalam menentukan keputusan kamu, dalam menentukan apa-apa yang dalam kehidupan kamu tuh kamu akan lebih hati-hati gitu loh. Jadi kamu kayak gua nggak mau terburu-buru. Oke? Bulan Oktober. Bulan Oktober, King of Swords. Bulan Oktober, King of Swords. Iya, di sini kalau yang aku lihat tuh kamu lagi kayak menganalisa, memperhatikan, sehingga kamu bisa tahu eh, move kamu berikutnya. Karena di sini dengan adanya si King of Swords ya, kamu itu mulai melakukan tindakan ya, kamu mulai melakukan strategi kamu mulai banyak mungkin buat beberapa dari kamu yang apa ya, yang bekerja di dalam hal mengenai marketing atau sales ataupun public speaking gitu ya. Ini tuh kamu banyak mempresentasikan kerjaan kamu, mempresentasikan proyek kamu, mempresentasikan bisnis kamu dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh lebih bold gitu loh. Kamu tuh lebih lebih berani dalam kamu mengungkapkan pendapat kamu, dalam kamu mengungkapkan hal yang ingin kamu tunjukkan itu ya. Kamu tuh di sini tuh orang, maksudnya energinya tuh rasanya tuh lebih lebih bulet gitu loh. Sehingga orang akan punya kecenderungan ataupun orang akan lebih gampang untuk ngedengerin kamu, untuk memperhatikan kamu, untuk percaya sama kamu gitu ya. Karena di sini kalau yang aku lihat kamu tuh kayak ngelit sesuatu dengan komunikasi kamu. Tapi di sini aku juga melihat ya ada sesuatu yang kamu sedang mau lakukan. Sedang kamu mau lakukan mungkin tindakan, mungkin keputusan kamu yang tadinya kamu membutuhkan beberapa waktu untuk mempertimbangkan itu gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di tahun 2022 dari 10 kartu yang sudah keluar,
Ini banyak hal buat Virgo yang akan kayak banyak action gitu loh, banyak actionnya. Kalau yang kadang-kadang kan ada ya, ini temanya nih drama atau temanya komedi gitu. Ini kalau yang aku lihat, ini banyak action. Tapi action kamu tuh bukan action yang semberuntulan, tau nggak? Seruntulan maksudnya. Bener-bener kamu melakukan tindakan-tindakan kamu itu dengan penuh pertimbangan. November, panjang nih kayaknya. Iya kan? Penuh pertimbangan. Karena apa? Temperance card. Pertimbangan. Nah, di sini kalau yang aku lihat, mungkin buat beberapa dari kamu pengen membuka satu bisnis ataupun mengerjakan sesuatu, di sini kamu tes ombak ya, kayak kamu tes ombak. Cuman buat beberapa dari kamu ini mengenai kesabaran. Kesabaran dan pertimbangan. Dibutuhkan lebih lagi. Padahal kalau yang aku lihat di bulan-bulan sebelumnya kamu udah sangat pertimbangan sekali gitu loh. Udah kamu tuh bukan tipe, kalau yang aku lihat dari kartunya bukan tipe yang tadi itu yang seruntulan itu. Benar-benar yang dilihat dulu, diperhatikan dulu, ditimbang dulu, baru kamu ngelakuin. Diperhatikan dulu, ditimbang dulu, dipikirin dulu, baru kamu lakuin. Itu tuh kayak begitu. Termasuk kayak gini. Termasuk di bulan November ini. Ya. November bulannya Sagittarius, kamu dapat energinya Sagittarius. Sagittarius adalah energi yang yang dia tuh benar-benar punya knowledge, benar-benar tahu apa yang dilakuin dia benar-benar tahu apa yang dikerjain dia benar-benar, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia nggak mengerti. Dia nggak akan melakukan sesuatu yang dia mungkin cuma tahu layer-layer luarnya. Dia selalu ingin menggali, 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 menggali. Makanya kalau berhubungan dengan Sagittarius, agak bukannya tricky ya, tapi kalau kamu berhubungan dengan orang Sagittarius karena dia banyak belajar, karena dia banyak menggali informasi, itu kamunya harus benar-benar menguasai. Nah, ini tuh kalau yang aku lihat seperti itu. Kamu punya banyak pengetahuan dan informasi, ataupun ini adalah hal yang perlu kamu lakukan. Dan sehingga kamu tuh lebih solid lagi. Jadinya tuh lebih solid, lebih solid, lebih solid lagi, dan kamu nggak bisa dikalahin orang, kamu nggak bisa dibohongin orang, kamu nggak bisa dimanfaatin orang gitu loh. Nah, di sini hal yang kamu kerjakan, hal yang kamu dealing pada saat ini membutuhkan kesabaran kamu, karena ini akan membawa banyak pemulihan gitu ya, pemulihan di dalam ya aspek-aspek hidup orang macam-macam ya. Tapi kalau aku lihat ini akan membawa satu pemulihan. Apa yang kamu lakukan? Four of Swords. Termasuk buat beberapa dari kamu, karena aku melihat ada Four of Swords di sini, ya. Ini jaga kesehatan kamu, terutama di semester akhir tahun 2022. Karena yang aku lihat di ujung-ujung semester kedua tahun 2022, kamu banyak enggak akhir juga sih, tapi semester kedua ini pertengahan banyak hal yang kamu lakukan, dan mungkin ini bisa membuat kamu sampai lupa waktu, lupa makan, lupa akan kesehatan kamu. Nah, di sini kalau yang aku lihat ini masalah kesehatan ya yang perlu kamu perhatikan, masalah istirahat kamu yang perlu kamu benerin tuh apa di dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu. Oke. Four of Swords di dalam bulan Desember ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu di sini tuh kayak mungkin kamu kecapean ya, mungkin kamu kecapean. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu lebih
bisa mendapatkan ketenangan, ataupun ini adalah hal yang kamu perlu lakukan. Mencari ketenangan di saat bisa jadi hal yang ada di dalam kehidupan kamu lagi chaos atau lagi berantakan, ngadepin orang-orang. Ya, kamu harus benar-benar punya tenang di dalam diri kamu, sehingga kamu bisa lebih fokus dan melihat situasi kondisi pun kalau kamu dalam perasaan yang tenang, itu akan membuat pikiran kamu juga tenang, sehingga kamu tidak gampang bereaksi. Nah, di sini ini bisa juga mengenai pesannya. Jangan mudah bereaksi. Pikirkan dulu, tenangkan dulu hati kamu sebelum kamu bereaksi, ya. Tetapi kalau yang aku lihat juga, ya di sini tuh kayak kamu mau take a break gitu loh, kayak kayak gue butuh istirahat di bulan Desember ini. Banyak hal yang mungkin lagi berlompatan gitu ya di dalam hidup kamu, sehingga kamu jadi yang tunggu deh, gua kayaknya mau take a break dulu, gua harus eee, ambil waktu. Mungkin juga buat beberapa dari kamu di bulan Desember ini kamu merencanakan, gua mau liburan, gua mau piknik, gua mau seneng-seneng, gua mau kasih me time sama diri gue, gitu. Begitu Virgo. Terima kasih ya sudah nonton. Aku doakan semakin sukses, semakin lebih baik, semakin berkembang, semakin lebih maju di kedepannya, sehat selalu, dan sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.